Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Kita awali dengan lorong kata mutiara. Apa yang kamu lakukan hari ini adalah cermin masa depanmu nanti. Sudah siap belajar? Masih bersama dengan Mr. X dalam channel Mana Suka, teman dan sobat belajar. Semoga bermanfaat. Hari ini kita membahas tentang logika matematika bagian yang keempat. Di sana akan kita bahas tentang penarikan kesimpulan, pernyataan ekuivalen, ada penarikan kesimpulan terdiri dari modus monen, modus tolen, maupun silogisma. Pernyataan majemuk ekuivalen. Pernyataan majemuk dikatakan suatu ekuivalen. Dua pernyataan majemuk dikatakan ekuivalen apabila dua pernyataan majemuk tersebut memiliki nilai kebenaran yang sama. Jadi mempunyai nilai kebenaran yang sama kalau dua kalimat majemuk. Kalimat majemuk kita ingat ada konjungsi, disjungsi, ada implikasi, biimplikasi, atau gabungan dari keempat kalimat majemuk tersebut. Untuk ekuivalen disimpulkan dengan tanda strip 3 ya, atau sama dengan ditambah strip atasnya. Beberapa contoh pernyataan ekuivalen. Yang pertama ada hukum involusi. Ini lingkaran P, lingkaran dari lingkaran P itu ekuivalen dengan P. Jadi kalau P di lingkaran P diingkat jadinya P. Yang kedua hukum De Morgan. Hukum De Morgan merupakan hukum untuk lingkaran dari disjungsi dan konjungsi. Lingkaran dari disjungsi, lingkaran dari P atau Q adalah bukan P dan bukan Q. Ini sudah dibahas di video sebelumnya, yaitu berupa lingkaran. Lingkaran dari konjungsi P dan Q itu setara dengan atau sama saja lingkarannya adalah bukan P atau bukan Q. Bukan P atau bukan Q. Ini hukum De Morgan. Selanjutnya yang ketiga adalah hukum identitas. Hukum identitas. Yang pertama disjungsi, ada pernyataan P, disjungsi atau S ini bernilai salah ya. Kalau P atau salah, maka dia setara dengan pernyataan tersebut, yaitu pernyataan P. Berikutnya, untuk hukum identitas yang kedua, P dan B. P dan benar. P dan benar, P dan benar ini setara dengan P. Anda bisa membuktikan hal itu di dalam tabel kebenaran. Coba dicermati kembali ekuivalen pernyataan tersebut. Hukum involusi, hukum De Morgan, hukum identitas. Ada juga lagi yaitu pernyataan majemuk ekuivalen yang lain. Kita kenal yang keempat hukum absorpsi. Absorpsi. Jadi disederhanakan ya, absorpsi disederhanakan. Contohnya P atau dan P, maaf ya, P atau P dan Q. P dan Q. Kalau kita buat tabel kebenaran nanti dia setara atau ekuivalen dengan P. Absorpsi. Nah, P-nya dihilangkan ini. Ini P-nya hilang. P-nya hilang, maaf. P-nya masih jadi satu, Q-nya yang hilang. Terus hukum absorpsi yang kedua, P dan P. Nah, di dalam kurungnya itu atau Q. Yang menghilang itu nilai Q-nya juga ya. Jadi dia sama saja dengan P. Yang kelima hukum nul atau dominasiasi. Jadi kalau ada suatu pernyataan P dan salah, maka setara dengan salah. Kalau ada pernyataan P atau benar, kalau atau ada disjungsi pasti dia bernilai benar ya, benar. Kalau dan atau konjungsi, kata kuncinya apa? Bernilai benar jika keduanya benar. Kalau ini atau bernilai salah jika keduanya salah, atau kebalikannya gitu ya. Yang keenam, hukum komutatif. Hukum komutatif
Nah, artinya pernyataan itu hanya dibalik saja. P atau Q, P-nya di depan, dia setara dengan Q atau P. Nah, sekarang Q-nya yang di depan. Ini komutatif. Yang kedua, P dan Q sama ya, P-nya di depan, Q-nya yang menjadi di depan sekarang, Q dan P. Apakah hanya ini saja pernyataan majemuk ekuivalen? Tidak hanya ini, masih banyak lagi untuk pernyataan majemuk yang ekuivalen atau setara. Kita kenal hukum negasi. Hukum negasi ya. P dan bukan P, itu pasti dia akan bernilai salah. P dan bukan P pasti bernilai salah. Ada pernyataan P atau bukan P pasti bernilai benar. Ini hukum negasi. Yang ke-8 hukum asosiatif. Jadi mendistribusikan ya, asosiatif ya. Jika ini untuk pernyataannya yang ekuivalen P atau Q atau R. Nah, ini atau ya, itu tanda kurungnya bisa dipindah ke depan, P atau Q atau R ya. Yang dan itu dan ini yang kedua ya juga konjungsi semua ya, maka tanda kurungnya itu bisa pindahkan ke depan. Yang ke-9 hukum idempoten. Hukum idempoten P atau P ya, P atau P ya P dan P ya P juga kan. Yang ke-10 hukum distributif. Nah, distributif dipecah satu-satu. Kalau di hukum asosiatif tadi tanda kalimat majemuknya itu menggunakan sejenis ya, atau yang bawahnya dan. Kalau yang distributif ini dibalik ya, yang depan atau yang di dalam kurung itu dan. Jadi kita bisa ke satu-satu ya. Ini P dan P atau Q disambung dan P atau R yaitu ya, R. Yang bawah pun sama, P dan R ini di tengahnya adalah atau. Jadi ini digabungkan P dan Q atau P dan R seperti ini ya. Nah, selain itu pernyataan majemuk yang ekuivalen lain yang sering kita gunakan ini yang ke satu ini. Jadi kalau ada implikasi jika P maka Q dia setara dengan bukan P atau Q. Contohnya, jika saya makan maka kenyang. P-nya saya makan, Q-nya kenyang. Itu setara dengan saya tidak makan atau saya kenyang ya. Yang kedua juga ini sering kita gunakan ya, kita sebut dengan kontraposisi kemarin ya. Nah, jadi kontraposisi setara dengan implikasinya. Ini kontraposisi. Yang nomor 1 ini adalah kesetaraan implikasi ya. Nah, nomor 3 pun ini sering kita gunakan, yaitu ingkaran dari implikasi. Ingkaran dari jika P maka Q itu setara dengan P dan bukan Q. Ini sering juga muncul. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini sering kita gunakan. Nomor 4 ya. Jika P maka jika Q maka R. Nah, dia setara dengan P dan Q. Jika P dan Q maka R. Nomor 5, P jika dan hanya jika Q setara dengan jika P maka Q dan jika Q maka P. Ya, ini definisi dari biimplikasi. Nomor 6. Definisi dari biimplikasi. Yang nomor 5 tadi ya, yang merupakan definisi dari biimplikasi. Sedangkan yang ke-6 itu turunannya. Ini yang jika P maka Q, ini dari nomor 5 ya, turunan dari nomor 5. Itu kan sama saja ini ya. Jika P maka Q ini kan nomor 1 ya. Jika P maka Q jika bukan P atau Q ini kan turunannya. Terus yang sebelah kanan jika Q maka R sama ya. Yang depan diingkar bukan Q atau kata sambungnya atau disjungsi ya, belakangnya P bukan Q atau Q. Ini turunan dari nomor 1 ini. Nomor 6 turunan dari nomor 5. Oke. Nomor 7 pun sebenarnya turunan dari nomor 6. Nah, digabungkan P-nya ini. Ini menggunakan tabel distribusi itu tadi ya. Ini distribusi. Dengan nomor 8 ingkaran. Ini paling mudah ini. Ingkaran jika ingkaran P jika dan hanya jika Q itu ingkaran dari biimplikasi yang nomor 8 ya.
P jika dan hanya jika bukan Q. Apa bedanya dengan yang nomor 3? Nah, kata hubungnya yang beda ya. Kalau lingkaran dari P implikasi depannya tetap sama dengan implikasi tetap depannya, yang belakang beda, belakangnya juga beda diingkar, hanya kata sambungnya. Kalau yang nomor 3 implikasi, kata sambungnya menjadi konjungsi atau dan. Sedangkan biimplikasi, kata hubungnya tetap ya, dari biimplikasi. Nah, itu seperti itu. Itu beberapa pernyataan majemuk yang ekuivalen. Anda juga dapat menyatakan yang lain. Apakah Anda sudah paham sampai sini? Kalau sudah paham, coba buktikan kalimat berikut ekuivalen. Yang A tadi 61 ini ya, yang pertama, lingkaran dari lingkaran P adalah P atau setara dengan P. Seperti apa buktinya? Yang B, P atau B itu yang B, P atau B, P atau benar ya, setara dengan benar. Yang C, jika P maka Q setara dengan bukan P atau Q. Nomor 2, buatlah kalimat yang setara dengan kalimat berikut. A, jika saya sakit maka ke dokter. B, negasi dari jika saya rajin olahraga maka sehat. T, yang nomor 3 ya. Nomor 3, tentukan nilai kebenaran dari bukan P dan bukan Q atau benar P. Yang pertama, ya, buktikan kalimat berikut. Lingkaran P maka P. Kita ketahui suatu pernyataan P dia dimungkinkan mempunyai dua nilai kebenaran, P atau benar atau salah. Nah, kemungkinan hanya dua ya kalau satu pernyataan ya. Maka kalau lingkaran P diingkar, benar diingkar menjadi salah, salah diingkar menjadi benar. Oke, seperti itu. Nah, sekarang lingkaran P, lingkaran P, lingkaran dari mana yang ini? Kita ingkar, salah diingkar jadi benar, benar diingkar jadi salah. Kita lihat ini untuk nilai kebenaran dari P yaitu benar salah. Lingkaran dari P benar salah, dia mempunyai nilai kebenaran yang sama. Kalau mempunyai nilai kebenaran yang sama, maka dikatakan dia setara. Jadi kita terbukti untuk lingkaran P bernilai benar salah, dia setara dengan P. Seperti itu. Yang kedua, P atau benar. Nah, P atau benar ekuivalen dengan benar. P pernyataan tunggal, maka nilai kebenarannya kemungkinan 2, benar atau salah gitu kan ya. Sedangkan B ini nilai benarnya, berarti dia bernilai benar dipasangkan dengan kemungkinan dari P. Sekarang kita hubungkan P atau benar atau hubung konjungsi. Disjungsi. Disjungsi bernilai bernilai salah apabila keduanya salah. Kalau salah satunya benar, berarti dia akan bernilai benar. Kayak gitu kan. Maka untuk baris yang pertama, benar atau benar, ya benar. Sedangkan benar atau benar, salah atau benar, ya benar gitu kan. Ini kita lihat nilai kebenaran dari P atau benar. Yang ini nilai kebenaran dari benar. Kita simpulkan. Coba kita simpulkan bagaimana. Jadi nilai kebenaran untuk P atau benar itu sama saja benar-benar ya. Benar-benar itu sama saja dengan nilai kebenaran P. Maka kita simpulkan bahwa P atau benar setara dengan benar. Seperti itu. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3, nilai kebenaran. Ekuivalensi jika P maka Q, apakah dia ekuivalen dengan bukan P atau Q? Kita tahu di situ ada dua pernyataan ya. Yang pertama pernyataan P, yang kedua pernyataan Q. Maka kemungkinan nilai kebenaran untuk dua pernyataan akan ada 4 pasangan. Ada 4 pasang. Yang pertama pasangan benar-benar, yang kedua benar salah, yang ketiga salah benar, yang keempat salah. Oke, dari situ kita akan menentukan nilai kebenaran jika P maka Q dulu. Nah, jika P maka Q, dia bernilai salah apabila P-nya benar, Q-nya salah di baris yang kedua. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya kan ya. Nah, yang lain itu bernilai benar, selain itu bernilai benar. Selanjutnya kita cari ini, ya bukan P atau Q. Untuk mendapatkan bukan P atau Q, kita tentukan dulu bukan P-nya dulu ya kan. Nah, bukan P-nya apa? Bukan P itu lawan dari P. Bukan P lawan dari P.
Nah, di sini yang baris pertama benar, kalau dilawan atau diingkar jadi salah. Baris kedua salah, kalau diingkar jadi P-nya benar, baris kedua diingkar jadi salah. Baris ketiga salah, diingkar jadi benar. Baris keempat salah, diingkar jadi benar. Seperti kan? Lanjutnya kita gabungkan antara nilai ini ingkaran P dengan Q ya, dengan kata hubung atau disjunksi. Tentunya akan kita peroleh bukan P atau Q, dia definisinya kan dia bernilai salah apabila keduanya salah. Jadi kalau hanya salah satu itu dia akan bernilai benar. Kita lihat untuk baris yang pertama ini salah digabungkan dengan benar. Ya tentunya benar ya. Yang ini salah atau salah. Nah, ini baru salah. Terus benar atau benar, ya benar ya kan? Ini benar. Benar atau salah, dia bernilai benar. Oke, kita lihat bandingkan, ternyata nilai kebenaran ini antara jika P maka Q dengan bukan P atau Q, dia mempunyai nilai kebenaran yang sama, yaitu benar salah benar benar. Jadi jika P maka Q mempunyai nilai kebenaran benar salah benar benar, dia sama saja dengan nilai kebenaran bukan P atau Q. Dengan kata lain, jika P maka Q setara dengan bukan P atau Q. Atau jika P maka Q ekuivalen dengan bukan P atau Q. Ya, seperti itu ya. Itu nomor 1. Nomor 2. Buatlah kalimat yang setara dengan kalimat berikut. Jika saya sakit maka ke dokter. Ini kita bisa misalkan ke dalam implikasi jika P maka Q kan, dimana P-nya itu saya sakit, sedangkan Q-nya adalah saya ke dokter. Atau ke dokter ini kan subjeknya dihilangkan di situ ya. Di sini kalau tertunggal menjadi subjeknya kita munculkan saya ke dokter. Sehingga jika P maka Q kita ketahui di ekuivalen tadi adalah bukan P atau Q kan ya. Kita nyatakan ini dalam kalimatnya bukan P. Kalau P-nya saya sakit maka bukan P-nya saya tidak sakit. Ini kata hubungnya adalah atau, kata hubungnya atau Q atau disjungsi. Maka kita rangkai menjadi kalimat saya tidak sakit atau saya ke dokter. Q-nya kan saya ke dokter. Selain ekuivalen tadi bukan P atau Q, jika P maka Q juga ekuivalen dengan kontraposisi di pertemuan sebelumnya, yaitu kontraposisinya adalah jika bukan Q maka bukan P. Bukan Q, Q-nya saya ke dokter, maka bukan Q-nya saya tidak ke dokter. Bukan P, saya sakit P-nya. Kalau bukan P ya saya tidak sakit. Kata hubungnya adalah implikasi jika maka itu kan. Maka kita tuliskan jika bukan Q maka bukan P, bisa kita baca jika saya tidak ke dokter maka saya tidak sakit. Jelas ya, seperti itu ya. Yang B bagaimana? Negasi dari jika saya rajin olahraga maka sehat. Ini bisa tulis kalimat ini kita tulis dengan ini negasi jika P maka Q, dimana P-nya itu saya rajin olahraga, Q-nya saya sehat. Nah, ini setara dengan apa? Nah, di pernyataan keekuivalensi tadi sudah dijelaskan ya. Kalau ingkaran dari jika P maka Q itu P dan bukan Q. P-nya saya rajin olahraga, sedangkan bukan Q-nya, kalau Q-nya saya sehat, maka bukan Q-nya saya tidak sehat. Sedangkan konjungsi, di sini konjungsi ya. Kata hubungnya adalah konjungsi atau dan. Maka kita bisa mencari kesetaraan dari negasi dari jika saya rajin olahraga maka sehat adalah saya rajin olahraga dan saya tidak sehat. Lanjutnya nomor 3 bagaimana nilai kebenarannya? Tentukan nilai kebenaran ini. Ini kita bisa menentukan dengan pernyataan ekuivalensi yang ada ya. Bukan P dan P, bukan P dan P. Jika bukan P dan P maka bukan Q atau P. Bagaimana? Nah, ini yang di depan itu bukan P atau P kan salah ya, bernilai salah kan. Terus bukan Q atau benar, bukan Q atau benar, dia bernilai benar. Ya, jika salah maka benar apa? Ya benar. Nah, mudah ya. Lalu kita bahas ke penarikan kesimpulan. Di mana penarikan suatu kesimpulan kita definisikan dulu agar paham. Yang pertama yang dimaksud dengan kesimpulan. Kesimpulan adalah suatu proposisi dari beberapa premis atau argumen atau ide pemikiran dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Itu kesimpulan. Mengambil
kesimpulan atau proposisi pernyataan dari beberapa premis yang kedua, penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam logika matematika sama dengan mendapatkan argumen yang tidak bertentangan dengan premis-premis. Kesimpulan dikatakan sah ya apabila implikasi dari konjungsi premis-premisnya terhadap kesimpulan bersifat tautologi. Tautologi di video sebelumnya ya, dia mempunyai nilai kebenaran benar semua, maka disebut tautologi. Ada 3 metode penarikan kesimpulan dalam logika matematika yang sering digunakan. Yang pertama adalah modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Tapi ini tidak menutup kemungkinan untuk cara penarikan kesimpulan yang lainnya. Contoh, jika Andi makan, maka tidak sedang tidur. Iya, waktu lagi makan masa tidur ya. Jika Andi tidak sedang tidur, maka Andi bersama temannya. Ya, bisa saja ya. Apa kesimpulan dari premis di atas? Nah, cara tahu seperti itu. Ya, kita bahas modus ponens. Kita bahas penarikan kesimpulan yang pertama. Ketika diketahui pernyataan atau premis 1, jika P maka Q. Premis kedua atau pernyataan kedua jika ada P, ya. Jika P maka Q, premis keduanya adalah P, maka kita bisa menyimpulkan yaitu Q. Kesimpulannya Q. Jika P maka Q, premis keduanya P, kesimpulannya Q. Contoh, P1 nya jika Budi belajar maka pandai. P2 nya Budi belajar, kesimpulannya Budi pandai. P nya adalah Budi belajar ya, sedangkan Q nya adalah Budi pandai. Ini premis yang kedua adalah Budi belajar, P. Jika P maka Q, nah, terus premis keduanya P, maka kesimpulannya Q. Q nya adalah Budi pandai, kesimpulannya pandai. Siapa yang pandai? Ya Budi tadi ya maksudnya. Buktikan modus ponens merupakan penarikan kesimpulan yang sah. Implikasi kalau dikatakan penarikan kesimpulan yang sah tadi adalah implikasi dari konjungsi premisnya terhadap kesimpulan bersifat tautologi atau bersifat benar. Jadi kalau ini kan premis 1, ini premis 2. Ini konjungsinya diimplikasikan ke kesimpulan dia tautologi. Jadi yang akan kita tunjukkan adalah jika P maka Q dan P implikasi terhadap Q gitu ya, dia harus bernilai benar semua. Dia akan bernilai benar. Karena ada 2 pernyataan, maka nilai kebenarannya kemungkinan sudah 4 pasangan seperti itu. Itu yang akan kita tunjukkan. Oke, yang pertama kita ketahui tadi ya, jika ada suatu pernyataan maka akan ada 4 kemungkinan nilai kebenaran P dan Q seperti ini. Benar, salah. Kenapa tabelnya seperti ini sudah dibahas di video sebelumnya. Jika P maka Q ya, jika P maka Q dia di baris yang kedua ya, kuncinya dulu ya. Jika P nya benar, Q nya salah, maka dia salah. Yang lain itu bernilai benar. Oke, kita lanjutkan untuk berikutnya konjungsinya ini. Kita tentukan dulu yang ini dulu. Konjungsi dari premisnya. Jika P maka Q dan P, ya, jika P maka Q kan ini. Dan P ini. Kata hubungnya adalah konjungsi atau dan. Kalau konjungsi atau dan itu konjungsi dia akan bernilai apa? Kalau konjungsi benar, jika keduanya benar. Ya. Kalau selain itu bernilai salah. Jadi kalau di sini benar, di sini juga benar, kan? Dia akan benar. Tapi kalau tidak keduanya maka salah. Ini benar, yang ini baris pertama benar-benar, dia berarti benar ya. Ini salah, berarti salah. Yang ini benar, yang ini salah, oh ya salah. Ini benar, ini salah, ya salah. Seperti itu ya hasilnya. Kita lanjutkan, setelah itu diimplikasikan ke Q. Ini diimplikasikan ke Q. Jadi yang ini diimplikasikan ke sini. Nah, diimplikasikan ke situ. Kita ketahui implikasi ya, dengan diimplikasikan akan menghasilkan ini. Ya, dihasilkan ini. Implikasi dari ini, dari yang sini. Jangan kebalik ya. Nanti kalau balik nilainya akan berbeda. Dari yang sini akan ke Q. Oke, dia akan bernilai salah jika yang sini benar, yang sana salah gitu kan.
Oke, kita lihat yang sini benar, ini benar. Oke, benar. Ini salah, ini salah, salah, benar ya. Ini salah, ini benar ya, benar. Ini salah, ini salah. Jika salah maka salah ya salah. Oke, berarti nilai kebenarannya itu. Dengan kata lain, untuk nilai kebenarannya bernilai jika ini ya, implikasi dari konjungsi ini, konjungsi premisnya terhadap implikasi kesimpulan itu bernilai benar-benar. Karena bernilai benar-benar, dia dikatakan tautologi. Karena tautologi, maka dikatakan penarikan kesimpulan yang itu untuk modus ponen. Sekarang ke modus tolen. Modus tolen, jika premis pertamanya jika P maka Q, premis keduanya bukan Q, yang diingkar yang belakangnya bukan Q, maka kesimpulannya adalah bukan P, bukan P, yang depan yang diingkar. Contohnya bagaimana? Contoh, jika Budi belajar maka pandai. Premis keduanya Budi tidak pandai. Dari situ kan ini P ya. Budi belajar P, Budi pandai Q, Budi tidak pandai bukan Q, gitu kan. Maka kesimpulannya ya bukan P. Budi belajar bukan P atau negasi P ya, Budi tidak belajar. Seperti itu ya. Lalu bagaimana mengetahui bahwa modus ponen merupakan penarikan kesimpulan yang sah? Kita buktikan ya. Kalau sah jika implikasi dari konjungsi premisnya, jadi konjungsi dari ini ya, ini dihubungkan dengan ini, P1 dan P2 dihubungkan dengan konjungsi atau dan, kata dan, setelah itu diimplikasikan terhadap kesimpulan, dia harus bernilai benar semua ya, bernilai benar semua. Jika P maka Q, sini dan ya, bukan Q, maka bukan P gitu kan. Ini akan kita tunjukkan bersifat tautologi. Kalau tautologi maka dia penarikan kesimpulan yang benar. Oke, tadi sudah tidak masalah ya jika ada dua pernyataan kemungkinannya itu. Terus jika P maka Q juga kita sudah tahu ya. Kalau bukan Q ya diingkar Q-nya. Berikutnya dihubungkan dengan konjungsi ya. Jika P maka Q dan bukan Q, ini seperti ini. Setelah itu bukan P-nya kita cari untuk kesimpulannya ya, bukan P, ingkar dari P. Lanjutnya digabungkan antara ini ya. Yang ini jika ini maka ini ya, itu kan. Ini kata hubungnya jika maka. Kalau sininya benar bernilai salah, jika ininya benar, sini salah, maka salah. Tapi kalau jika sini benar, yang ini salah, ini salah ya, sini benar ya, di implikasi ya. Jika salah maka salah, benar. Jika salah maka benar, benar. Jika benar maka benar, benar. Oke, dia kita ketahui dari situ ya, tautologi. Maka modus tolen itu merupakan penarikan kesimpulan yang sah. Yang ketiga, silogisme. Ada premis P1 jika P maka Q. Premis yang kedua jika Q maka R. Di depan premis 1 belakang itu menjadi depan di premis 2. Maka kesimpulannya adalah yang premis pertama depan diambil, premis kedua belakang diambil. Dengan kata hubung jika maka atau implikasi ya. Jika P maka R. Nah, kesimpulannya itu. Contoh, jika Budi belajar maka pandai. Jika Budi pandai maka cepat bekerja. Nah, kesimpulannya apa? Ya, jika Budi belajar maka cepat kerja. Mudah ya. P-nya adalah Budi belajar, Q-nya Budi pandai. Ini Q lagi ya. Terus cepat kerja itu R ya, berbeda. Maka kesimpulannya jika P maka R. Lalu bagaimana pembuktikannya? Sama dengan tadi ya. Nah, bedanya adalah di sini ada tiga pernyataan, ada tiga pernyataan. Maka kemungkinan kebenarannya tidak lagi 4, tapi 8 pasangan triple ini, 3 triple ya, seperti itu ya. Ini juga kita bahas di video sebelumnya. Anda bisa buka kembali. Kita hubungkan dengan ini ya, konjungsinya dulu ini. Konjungsi dari premisnya dihubungkan dengan dan ya. Setelah dihubungkan dengan dan, disjungsi, baru diimplikasikan ke sini kan. Nah, kayak gitu ya. Jika bukan P maka Q, itu kesimpulannya. Jika Q maka R, tabelnya. Jika P maka Q, dan ini digabungkan dengan kata konjungsi ya. Premisnya dikonjungsikan. Setelah itu yang kita cari kesimpulannya, nilai kebenaran untuk kesimpulan jika P maka R. Setelah itu kita hubungkan dengan implikasi ini, konjungsi. Nah, disimpulkan dengan implikasi, dia ternyata bernilai
benar semua, berarti dia tautologi. Kalau terlalu memang saya buat terlalu cepat ya. Anda kalau misal ingin mengecek satu-satu silakan dicermati di videonya, di pause dulu. Kita lanjutkan untuk penerapannya. Contoh, tentukan kesimpulan dari premis-premis berikut. Jika hari ini cerah, maka hari ini tidak hujan. Ini premis pertama, hari ini hujan. Yang B, jika X tambah 2 sama dengan 4, maka X bilangan positif. Premis keduanya, nilai X sama dengan min 1. C, jika semua guru disiplin, maka ada anak yang tidak senang. Premis keduanya, semua guru disiplin. Yang kedua, selidiki apakah argumen berikut sah. Nah, berarti kita harus membuktikan dia tautologi ya. Konjungsi dari premis-premisnya dan tautologi. Oke, kita mulai. Yang pertama, tentukan kesimpulan dari premis berikut. Nah, dari situ kesimpulannya hari ini tidak cerah. Gunakan modul apa? Hari ini cerah itu P. Hari ini tidak hujan Q. Sehingga P maka Q. Di sini hari ini hujan. Hari ini tidak hujan Q. Berarti hari ini hujan lawannya kan, bukan Q ya. Maka kesimpulannya harusnya bukan P, itu kan maksudnya itu. Modus tolen. Oke. Nomor 2, jika X tambah 2 sama dengan 4, maka X bilangan positif. Kesimpulannya X tambah 2 bukan 4. Ini kan P ya. X tambah 2 sama dengan 4, P, Q bilangan positif itu Q. X sama dengan min 1. Min 1 itu bilangan apa? Negatif, berarti bukan Q. Bukan Q kan. Jadi kesimpulannya apa? Ya bukan P. Modus tolen lagi ya. Modus tolen. Nomor 3, jika semua guru disiplin maka anak ada yang tidak senang. Oke, kita lihat. Semua guru disiplin P, ada siswa yang tidak tenang Q. Semua guru disiplin P. Kesimpulannya apa? Ada siswa yang tidak senang, atau kesimpulannya adalah Q ya. Modus ponen ya. Nah, modus ponen. Yang kedua, argumen berikut ini sah jika aplikasi dari kondisi tautologi ya, harus bersifat tautologi. Kita buat tabelnya berarti. Oke. Nah, nanti dikonjungsikan ya. Ya, hasilnya seperti ini. Ya, dia tautologi. Karena tautologi maka merupakan argumen yang sah. Ini konjungsi, setelah konjungsi diimplikasikan ke kesimpulan harus tautologi. Itu dikatakan. Oke, sekarang ke serba-serbi. Ada satu soal. Pertama, dengan menggunakan tabel benar, buktikan ekuivalen perintah berikut. Silahkan dibuat tabelnya ya. Kalau tautologi dia nilai kebenarannya sama ya. Terus yang kedua, selidiki argumen sah atau tidak. Nah, kalau sah tidaknya, tadi apa? Implikasi dari konjungsi premis-premisnya terhadap kesimpulan dia harus bersifat tautologi. Ya, buat tabel lagi. Nomor 2, buat tabel. Nomor 3, tentukan kesimpulan dari pernyataan berikut. Jika hari ini panas, maka Ani memakai topi. Ada 3 pernyataan, berarti ini kemungkinan ada tiga apa namanya? Ada 3 pernyataan, kemungkinan ada lebih dari satu cara menyimpulkan. Bisa modus tolen ponen, atau modus tolen modus ponen, atau modus ponen modus silogisme dan seterusnya. Yang keempat, soalnya cerita. Anda baca, cermati apakah dia mengambil suatu penarikan kesimpulan yang logis atau tidak. Kalau logis, buktikan dengan apa? Dengan cara penarikan apa? Mungkin demikian untuk materi hari ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.